belajar dari keluarga angkat saya juga belajar dari guru-guru saya. Sehingga sejak kecil sampai saat sekarang, saya tahu harus menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Ya pemirsa, apapun berita mungkin di luar sana dengan apa mau saya dekat dengan seseorang. Ada kurang sehat, lagi batuk, kecapean juga mungkin makan goreng-gorengan, senang di sini ngemil-ngemil kan. Bapak nggak boleh main lapor-laporin Babe Ain ke polisi, nggak adil itu namanya. Barangan aja main lapor-laporin orang. Dari mana, gue nggak tahu berita itu dari mana. Berita tentang kabar nggak baik dengan kabar retak dengan ini. Ya, aku senang bisa punya teman kayak Banyu Biru karena dia orangnya baik, loyal, dan he's smart. Sidang kasus penistaan agama yang menempatkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta, sebagai terdakwa menghadirkan drama yang mengharu biru. Pengunjung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang semula riuh mendadak senyap kala Ahok membaca nota keberatannya dengan suara terseduh-seduh seperti sedang menahan isak tangis. Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim. Tetapi saya juga diangkat sebagai anak oleh keluarga Islam asal Bugis bernama Bapak Haji Andi Baso Amir dan Ibu Haja Misribu binti Acah. Ayah angkat saya, Andi Baso Amir, adalah mantan Bupati Bone tahun 1967. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir, yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Ya, tak ada nada-nada tinggi dalam kalimat Ahok, seperti yang biasa dilontarkan oleh mantan Bupati Belitung Timur itu kala menyikapi persoalan pelik kota Jakarta. Dengan suara tertahan, Ahok menegaskan bahwa dirinya tak pernah berniat menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk menistakan agama atau pihak manapun. Di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Itu sebabnya ketika ibu angkat saya meninggal, saya ikut seperti anak kandung mengantar dan mengangkat keranda beliau dari ambulan sampai ke pinggir liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum Adat Bifak.
Sebagai pejabat publik dan pelayan masyarakat, Ahok merasa karir politiknya dibesarkan oleh dan untuk masyarakat termasuk warga DKI yang sebagian besar berbeda keyakinan dengan dirinya. Bahkan Ahok mengaku terinspirasi oleh dedikasi tokoh-tokoh Muslim tanah air seperti Andi Baso dan mantan Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ahok berhak membela diri, namun sebagian tokoh politik dan warga DKI menganggap pidato Ahok di Pulau Pramuka 27 September lalu telah melukai umat Muslim. Lantas bagaimana reaksi sejumlah selebriti dan warga DKI dalam menyikapi kontroversi sidang kasus penistaan agama yang melibatkan orang nomor 1 di DKI Jakarta? Nama lengkap saudara? Yang Mulia Hakim, nama saya Basuki Cahayapurnama. Insinyur ya? Ya, Insinyur MM. Alias Ahok? Ya. Tempat tanggal lahir? Manggar 29 Juni 1966, Belitung Timur. Belitung Timur, Kabupaten Belitung Timur ya, Manggar? Ya. Umur? 50 tahun. Kelahiran tanggal? 29 Juni 66 ya. Laki-laki, warga negara Indonesia, betul? Ya. Dibuka secara keseluruhan seperti itu juga bisa mempengaruhi keputusan daripada itu majelis hakim itu sendiri kan gitu. Takutnya kan di tengah-tengah persidangan itu ya, kalau kita mundur sedikit, pengalaman kasus itu kemarin Jessica ya yang disiarkan langsung itu, aku ngelihatnya kok banyak opini masyarakat yang justru itu jadi pertimbangan utama, padahal kan sebenarnya nggak harus begitu. Pasti sih gue mendoakan untuk Ahok supaya kebenarannya pasti akan terbuka gitu. Maksudnya ya semoga masalahnya cepat selesai, karena dari Ahoknya sendiri kan juga memang maunya cepet-cepet sidang kan, biar maksudnya semuanya bisa jadi damai, tentram dan sejahtera lagi gitu ya. Aku nggak membela siapa-siapa, yang pasti aku membela supaya kebenarannya bisa ditegakkan. Kalau keadilan tuh jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kan sekarang kita melihat contoh yang kurang baik ya kalau menurut saya mengenai keadilan, di mana tegakkanlah keadilan itu supaya adil buat seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang saya harapkan. Yang pasti ini pelajaran bagi kita semua, nggak cuma pejabat pemerintah, masyarakat semualah gitulah. Artinya ya tetaplah sisi yang harus kita ambil hikmahnya adalah satu, jaga omongan gitu. Itu yang pertama gitu. Ya ini karena pejabat negara aja makanya jadi fokus, jadi besar banget, gila banget lah pokoknya gitu. Andai terbukti melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan atau penodaan agama, Ahok bisa diganjar hukuman 5 tahun penjara. Peluang Ahok untuk mempertahankan kursi nomor 1 DKI pun praktis semakin tipis bila drama persidangan berlangsung hingga Pilkada DKI bergulir 2017 mendatang. Dia kan ini kan mengenai penistaan agama ya, biar sesuai sama itunya aja, hukumannya tuh biar sesuai gitu. Jadi nggak ada demo-demo lagi gitu. Jadi kan kita kan kalau misalkan ada demo juga menghambat situasi jalan juga kan, kerja juga jadinya kurang aman atau gimana gitu aja sih menurut saya. Biar nggak ada provokatornya aja sih Mbak. Jadi kan kalau misalnya nggak ada provokator ya semuanya bakal aman-aman aja gitu. Iya nih. Nah, gitu ya. Tentunya ini merupakan sebuah Jadi kasus. kita udah lihat ya. Tentunya banyak sekali opini-opini yang ada, begitu kan ya. Dan kita juga berharap agar dari pengadilan pun juga dapat menegakkan keadilan setinggi-tingginya juga, begitu kan. Semoga masalahnya cepat selesai dan mendapat solusi yang terbaik buat Pak Ahok dan
buat yang lain halayak. Tentunya, ditambah lagi jika nantinya keputusan sudah diambil, agar nantinya keputusan pun juga tidak menimbulkan pro dan kontra kembali. Betul, pokoknya harus menjadi Indonesia yang damai, cinta damai. Iya, tentunya gitu. seperti itu yang kita inginkan. Sama kayak kita damai. Oke, kita semua. Saya di hari ini, betul sekali ya. Betul, kita sapa pemirsa dulu. Sampai nanti jam 5 sore, saya Aisyah Syara. Dan juga saya Jus Purba akan menemani Anda semuanya. Kita sudah siap mengajak Anda untuk mengupdate berita selebriti terkini, terhot dan terindep. Pastinya hanya di Obsesi. Next, kita punya berita apa nih, James? Banget ya pemirsa. Ini kabarnya datang dari Ibunda Raffi Ahmad, Ami Kanita. Wow. Diizinkan menikah dengan Mama Ami yang lagi hits loh. Hah? Betul. Mau nikah Mama Ami? Oh my God. Kira-kira bener atau enggak ya pemirsa Bener ya? nggak sih? Anaknya pengusaha, lakinya pengusaha, menantunya pengusaha. Tambah nggak kehitung kelihatannya ya. Oke. Langsung aja pemirsa yang penasaran, kita sudah siapkan liputannya untuk Anda. Ini dia. Tahun ini genap 10 tahun Ami Kanita, Ibunda Raffi Ahmad menyandang status janda. Namun bukan status janda 1 dekade itu yang menjadi perbincangan publik. Media hiburan, netizen dan masyarakat awam justru gencar membahas isu pernikahan Mama Ami dengan seorang pengusaha. Kabarnya syukuran pernikahan Mama Ami akan digelar Rabu besok di Bandung, bertepatan dengan ulang tahun Mama Ami yang ke-53. Benarkah demikian? Tim Obsesi pun mencari fakta ke kampung halaman Mama Ami di kota Paris, Panjava. Enggak ada pemberitaan atau mungkin meminta surat gitu? Enggak. Dan di samping itu saya kawan baiknya ayahnya Raffi. Oh, kita aja mungkin kan sebagai sahabat almarhum bapaknya Raffi dengan kabar ini gitu kan, Pak Budi ya boleh sedikit aja. Nanti nggak enak sama Ami. Ada nggak sih di sini orang yang sekiranya pengusaha atau mungkin yang sudah pernah menikah gagal gitu? Ya bisa jadi kan yang begitu. Kalau Brondong kan nggak mungkin, Pak. Mama Ami masa iya sama Brondong? Sama saya. Oh, Bapak. Oh, Bapak. Tahu kecilnya tahu. Tahu dari kecil ya, Pak ya. Pernyataan Ketua RT setempat yang merupakan teman baik almarhum Munawar Ahmad, ayah Raffi, memang senada dengan pernyataan nenek Raffi, Oma Popon. Mengaku nyaris setiap hari berkomunikasi dengan Mama Ami, namun Oma Popon tak pernah diberitahu tentang rencana pernikahan putrinya. Meski begitu, Oma Popon akan mendukung Mama Ami bila sang putri memang ingin menikah lagi. Oh sering, hampir tiap hari ya, per telepon maksudnya. Mungkin ya orang lain menyangka begitu, tapi saya sebagai ibunya tidak. Mungkin salah dari saya ya, tapi dia kan sudah cukup, sudah cukup. Bukan dewasa lagi ya, dia sudah menjadi nenek, bisa memperhitungkan mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau dia sudah enjoy dalam kehidupannya sendiri begitu ya begitulah barangkali dia. Ya, sebagai ibu, Oma Popon tak pernah berhenti mendoakan kebahagiaan Ami. Wanita berusia kepala 7 ini tahu benar betapa beratnya perjuangan Mama Ami dalam membesarkan Raffi, Nisha, dan Syahnas sejak menantunya sakit-sakitan dan akhirnya wafat pada 2006 silam. Itu sebabnya ketika cucu-cucunya sudah hidup mapan, Oma Popon berharap Mama Ami juga memikirkan kebahagiaannya sendiri. Hanya saja sejak Mama Ami terjun ke industri hiburan, Oma Popon tak sempat bicara dari hati ke hati tentang isu hubungan spesial Mama Ami dengan seorang pengusaha asal Bandung. Oh nggak tahu sama sekali itu ya. Jadi lebih baik saya tidak ada komentar ya. Saya tidak terlalu dalam sampai mengorek-ngorek soal pribadinya ya. Walaupun saya sebagai ibunya berhak ya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah. Enggak ada yang dikenal. Ya makanya selama itu nggak tahu ya. Terusik dengan berita pernikahannya, Mama Ami yang sempat menghindari wartawan akhirnya menjawab isu panas yang menerpa kehidupan pribadinya. Lalu benarkah calon suami Mama Ami adalah pengusaha yang satu komunitas dengan Raffi di klub penyuka Harley Davidson?
Enggak, sama sekali itu nggak benar, nggak ada pengusaha, nggak ada siapapun, nggak ada Harley Davidson itu tuh nggak ada sama sekali. Makanya saya juga bingung kenapa ada kabar seperti itu, mungkin salah ya, bukan Ami yang ini. Itu mah saya udah nggak pernah memikirkan hal itu gitu. Jadi saya udah bahagia sama anak-anak dan cucu. Jadi mungkin dan tidak pernah berharap juga gitu. Jadi saya udah bahagia, saya udah bersyukur dengan keadaan seperti ini. Ya pemirsa, apapun berita mungkin di luar sana dengan mau saya dekat dengan seseorang atau saya menikah itu sama sekali nggak benar ya. Pernyataan Mama Ami tak lantas meredakan isu panas itu. Kabarnya Mama Ami belum mau membeberkan rencana pernikahannya sebelum mengantarkan Syahnas putri bungsunya ke gerbang pernikahan. Betul, iya. Tapi barangkali dia juga sudah tahu harus bagaimana ya menghadapi Syahnas tinggal seorang lagi yang belum berumah tangga. Ya mudah-mudahan bisa mendidik pada semua juga, bukan hanya kepada Syahnas ya. Ya itu sempat kesini juga ya. Kalau JJ ya itu sempat itu kan. Memang kalau melihat umur barangkali Syahnas sudah tidak ini lagi ya, sudah memang dewasa ya untuk menentukan pilihannya. Tapi saya suka bilang, Nas, lebih baik Syahnas sekarang penjajakan aja dulu gitu ya. Dengan siapapun harus baik, berkenalan. Tetapi untuk menentukan akhirnya sampai ke jenjang pernikahan nanti aja difikirkan nanti kalau sudah lebih mencapai usia yang lebih dewasa lagi dari sekarang bagi Syahnas. Kurang sehat, lagi batuk, kecapean juga, mungkin makan goreng-gorengan, senang di sini ngemil-ngemil kan.